Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa rahimakumullah yang sangat berbahagia sekali, pemirsa channel, pemirsa subscribe dimanapun berada, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan amal nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat itu kita bisa merasakan sebuah kehidupan di dunia ini. Nah, tentunya kehidupan di dunia yang serba luar biasa ini, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapat hidayahnya, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mau untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini, udara yang sangat sejuk ini, tentunya apa yang kita ucapkan yang terlontar dari lisan kita yaitu syukur alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi syukur yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup yang kita rasakan dan kita bisa menikmati fase kehidupan di dunia ini. Tentunya satu hal yang menarik bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah yang berupa kehidupan ini. Salah satu potensi yang sangat berharga dalam kehidupan kita ini, kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah sempurna, adalah akal dan pikiran. Mengapa? Karena dengan akal dan pikiran itu kita mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Coba kita lihat dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika banyak di antara kehidupan manusia yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak berbuat kemaksiatan, mereka banyak berbuat kriminal dan lain sebagainya. Mengapa? Karena akal dan pikirannya tidak difungsikan dengan baik. Kebanyakan akal dan pikirannya adalah menuruti hawa nafsu yang ada pada diri kita, diri mereka. Mengapa? Karena memang nafsu itu menginginkan kita itu berbuat yang tidak baik. Oleh karena itu akal dan pikiran ini sebagai pemandu kita untuk bisa mencerna apakah ini baik, apakah itu buruk. Nah, ketika kita mampu untuk menggunakan pikiran itu dengan baik, nah tentunya amal kita pun insya Allah akan lebih baik. Oleh karena itu anugerah ini harus kita jaga, saudaraku. Jangan sampai akal dan pikiran kita itu kita gunakan untuk hal yang buruk. Mengapa? Karena dampaknya nanti yaitu kepada kita. Mengapa ya? Karena Allah Subhanahu wa taala ini akan selalu meminta kepada hambanya ini pertanggungjawaban tentang nikmat yang Allah kasih. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Masya Allah. Semoga dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal dan pikiran kita itu mampu kita gunakan untuk hal yang positif, mampu kita gunakan untuk merenung dalam kehidupan kita ini, untuk melahirkan sebuah kesadaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka yaitu untuk hamba-hambanya yang telah dikaruniai keimanan dan juga ketakwaan. Nah, oleh karena itu bagaimana agar
kita ini benar-benar mampu dalam hidup kita ini dapat menggunakan akal dan pikir kita sebaik-baiknya. Nah, tentunya satu hal yang sangat penting, bahwasanya pertama adalah bekali diri kita ini dengan akidah yang kuat. Akidah Islam adalah rukun iman kita, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada wal qadar. Nah, akidah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini konsekuensinya setelah iman kepada Allah, maka kita itu beriman kepada apa yang Allah turunkan, apa yang Allah kabarkan. Maksud salah satunya adalah beriman kepada surga dan neraka, penghisaban pada hari kiamat, masya Allah. Dan paling penting adalah kita itu beriman kepada Rasulullah SAW sebagai suri teladan, sebagai pembawa petunjuk hidup agar kita itu nanti selamat dunia dan akhirat. Maka inilah satu prinsip yang sangat luar biasa ketika kita sebagai hamba Allah yang menginginkan agar pikiran kita dicerni, pikiran kita itu bagus, selamat nanti. Insya Allah kembalinya adalah kepada akidah, kepada keimanan kita. Insya Allah inilah yang akan menjadi hidup kita itu bahagia. Gunakanlah akal dan pikiran kita sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Islam, di jalan untuk kebaikan umat ini. Karena sesungguhnya umat ke depan adalah membutuhkan orang-orang yang senantiasa hati dan pikiran mereka jernih untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mutakin, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, untuk menjadi hamba-hamba yang tidak akan selamat dunia dan akhirat. Salah satunya adalah mereka gunakan di dunia ini hidup mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang akan diberikan Allah hidayah menjadi hamba yang beriman bertakwa, insyaallah balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini yang cerah ini kita selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang selalu menjadi hamba yang beriman dan menjadi hamba yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.